السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة للمتقين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله الذي اختار من عباده من يكون خليفة عن سيد المرسلين في تبليغ شريعته وأخلاقه وآدابه وهديه للعباد بالأقوال والأفعال والنيات والمقاصد، فتحقق بذلك فيه الخلافة فيكون بذلك رحمة للعالمين بالخلافة عن سيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد. Amma ba'du. Perkenankan dalam kesempatan yang mulia ini, di perkumpulan yang mulia, untuk menguraikan sekilas manaqib dan riwayat hidup guru kami, pembimbing sekaligus ayahanda kami, pemilik akhlak mulia, Sultan Ulama, Al-Imam, Al-Allamah, Al-Musnid, Al-Habib Salim bin Al-Imam, Syekhul Islam, Al-Allama Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri Ba'alawi Al-Husaini At-Tarimi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Sebelum memaparkan manaqib guru kita Al-Habib Salim Asy-Syatiri, alangkah baiknya juga jika sebelumnya dipaparkan sedikit dari sisi kehidupan ayah, yaitu Al-Habib Abdullah bin Al-Imam Umar Asy-Syatiri radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, dan sejarah Rubat Tarim. Ayahanda Al-Habib Salim yaitu Al-Habib Al-Allama Syekhul Islam, sang mursyid dan pembimbing Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau adalah seorang ulama yang memiliki andil besar dalam menyebarkan dakwah Islam. Beliau juga merupakan seorang ulama pelopor yang telah mengabadikan dirinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan mulia di Rubat Tarim dengan sangat sempurna, hingga berhasil melahirkan ribuan alumnus santri yang kini menyebar di berbagai penjuru negara Islam. Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Suggaf berkata ketika mensifati Al-Imam Syafi'i, mereka mengatakan tidak ada seorang alim atau muallif pun melainkan jasa Al-Imam Syafi'i. Maka kami berpendapat tidak ada seorang alim atau muallif pun kecuali berkat jasa Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, sahib Bogor, mengatakan Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beserta murid-muridnya kelak pada hari kiamah akan dibangkitkan sebagai umat tersendiri seperti halnya datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri telah mengabadikan dirinya di Rubat Tarim kurang lebih 50 tahun secara gratis tanpa mengambil sedikit pun imbalan. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin Allahumma amin. Rubat Tarim
Rubat Tarim adalah ma'had ilmi yang terletak di jantung kota Tarim, yang didirikan pada tahun 1304 Hijriah atas dasar susahnya pada saat itu penuntut ilmu yang datang ke kota Tarim untuk mencari tempat tinggal. Sehingga berkumpullah para tokoh-tokoh ulama dan pemuka kota Tarim, terlebih khusus dari keluarga Asy-Syatiri, As-Siri, Al-Junaid, Al-Haddad, dan juga Arfan untuk mendirikan rubat atau tempat tinggal bagi para penuntut ilmu yang singgah ke kota Tarim. Hingga tercapailah keinginan tersebut yang kemudian diresmikan pada tahun 1305 Hijriah yang dipimpin oleh Mufti Negeri Hadramut Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Hingga tahun 1314 Hijriah dan dilanjutkan kemudian kepemimpinan Rubat Tarim oleh Syekhul Rubat Tarim, Syekhul Islam Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri selama kurang lebih 50 tahun hingga tahun 1361 Hijriah. Dan kemudian dilanjutkan oleh putranya Al-Habib Muhammad Al-Mahdi yang mengemban ma'had ilmi tersebut dengan sangat sempurna, yang dibantu saat itu oleh saudara-saudaranya Al-Habib Abu Bakar dan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan dilanjutkan setelahnya kepemimpinan Rubat Tarim oleh Al-Murabbi Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Hasan Ibn Al-Habib Al-Allamah Syekhul Islam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang kala itu dibantu oleh saudaranya Sahibul Haul Al-Habib Salim bin Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang mana kepemimpinan Rubat Tarim dilanjutkan setelah wafatnya Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang mana Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri wafat pada tahun 1425 Hijriah atau 2004 Miladiyah. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Kepemimpinan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang kala itu dibantu oleh para keponakan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yaitu Syekhuna Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Al-Habib Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Begitupun dua saudara, yaitu Al-Habib Alawi dan Al-Habib Idrus, putra daripada Al-Imam Al-Habib Hasan Al-Allamah Syekhul Islam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Nama dan tempat tinggal lahir Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau adalah As-Sayyid Al-Allamah Al-Faqih Al-Musnid Al-Murabbi Ad-Da'i ila Allah Salim bin Abdullah bin Ahmad Asy-Syatiri Ba'alawi Al-Husaini At-Tarimi radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di kota Tarim, Hadramut, Yaman pada tahun 1357 Hijriah. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang baik pada masa yang dipenuhi oleh orang-orang saleh dan para ahli ilmu dari berbagai bidang keilmuan.
nasab Al-Habib Salim radhiyallahu anhu. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Umar ibn Al-Habib Alawi Al-Shatiri ibn Al-Faqih Ali Al-Qadhi ibn Ahmad bin Muhammad Asadullah fi ardihi bin Hasan Al-Turabi bin Ali ابن الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم Muhammad bin Ali Ba'alawi hingga bersambung kepada Sayyiduna Ali bin Abi Talib dan Sayyidatuna Fatimatuz Zahra bintu Nabiyuna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru Al-Habib Salim Asy-Syatiri, beliau menimba ilmu dari murid-murid terkemuka ayahnya, Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang merupakan guru para ulama di Hadramut, yaitu di Rubat Tarim yang terkenal, dan termasuk guru-guru Al-Habib Salim yang terkenal, di antaranya Syekhul Wadi wa Qutbin Nadi Qutbil Muhab Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syihab, dan Al-Habib Al-Allamah Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abi Bakar bin Salim, dan Al-Habib Al-Arif Billah Ja'far bin Ahmad Al-Aidrus, dan juga kakak daripada Al-Habib Salim yaitu Al-Habib Muhammad Al-Mahdi Asy-Syatiri, dan juga Al-Habib Abi Bakar. Begitu juga guru kita Al-Habib Hasan ibn Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dan juga Al-Syekh Al-Allama Mahfud bin Salim bin Uthman, dan Al-Habib Al-Allama An-Nahwi Umar bin Alawi Al-Kaf, dan Al-Syekh Al-Islam Al-Syekh Al-Allama Salim bin Sa'id Bukair Baghaitan, dan masih banyak lagi. Kemudian beliau berpindah ke kota Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1376 Hijriah dan menimba ilmu dari ulama Mekah Al-Mukarramah yang terkemuka pada saat itu. Yang terkenal di antara mereka adalah As-Sayyid Al-Allamah Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau juga berguru kepada Syekh Hasan Al-Mashad dan As-Sayyid Salim bin Talib Al-Attas, As-Sayyid Hasan bin Muhammad Fad'ak Ba'alawi, dan As-Sayyid Abu Bakar bin Salim Al-Bar. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri juga menimba ilmu di kota Aden dan berguru kepada beberapa ulama di sana, di antaranya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salim Al-Baihani, Al-Allamah Ali bin Muhammad Al-Bahmish, serta guru-guru lain. Kesemua guru beliau jika dijumlahkan akan lebih daripada 100 guru. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Dan kebanyakan dari guru-guru tersebut ialah murid daripada ayahanda beliau, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Adapun murid-murid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Al-Habib Salim banyak sekali mempunyai murid-murid yang tersebar di Hadramut, Yaman, Hijaz, dan berbagai tempat di luar negeri lainnya. Di antara murid-murid Al-Habib Salim yang terkenal yaitu Al-Habib Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan Al-Habib Husain bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dan saudara-saudaranya. Begitu juga Al-Habib Al-Allamah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan juga Mufti Qatainat Al-Habib Hasan bin Muhsin Al-Hamid, dan juga dua Mufti Kota Tarim, Al-Syekh Al-Allamah Muhammad bin Ali Ba'udan dan Syekh Muhammad bin Ali
Al-Khatib. Dan juga Al-Habib Al-Allamah Abu Bakar bin Muhammad bin Faqih. Dan masih banyak lagi murid-murid Al-Habib Salim yang jika kita sebutkan satu persatu sampai dengan hitungan 1000 bahkan lebih dari 1000 murid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kesabaran Al-Habib Salim di dalam berdakwah dan jeripayah beliau dalam menyebarkan ilmu dan musibah yang dialami oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Dari sepulang dari kota Mekkah Al-Mukarramah, beliau bermukim di kota Aden dari tahun 1381 Hijriah sampai tahun 1396 Hijriah, sekitar 15 tahun. Tak kala kesibukan beliau semakin bertambah dalam mengajar ilmu, juga berdakwah di berbagai madrasah dan masjid, serta antusias masyarakat kepada beliau juga semakin bertambah. Di saat itulah kelompok sekutu komunis mulai mencegah dan berusaha untuk menghentikan, menghalangi dakwah Al-Habib Salim. Dan tentunya aktivitas Al-Habib Salim sangatlah bertentangan dengan landasan pemikiran komunis. Mereka pun tak mendapatkan cara untuk mencegah dakwah Al-Habib Salim secara resmi. Sehingga mereka beralih mencari cara secara tidak langsung untuk menghentikan langkah dakwah Al-Habib Salim dengan berusaha membunuhnya. Usaha mereka untuk membunuh Al-Habib Salim tepatnya setelah salat Isya, namun Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan beliau. Saat itu beliau keluar dari Masjid Aban di kota Aden. Lalu datanglah sebuah mobil yang menabrakkan dari belakang. Maka setelah ditabrak, beliau pun terpental, terlempar, dan Allah masih menyelamatkan nyawa beliau dari musibah ini. Beliau mengalami keretakan tulang yang mengharuskan untuk tinggal beberapa lama di rumah sakit untuk fase penyembuhan. Tetapi semua itu tidak menggoyahkan dakwah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri untuk terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu, Al-Habib Salim merasakan banyak kesedihan dan menghadapi banyak rintangan yang berasal dari kelompok sekutu komunis. Di antaranya beliau sempat dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa pada tahun 1400 Hijriah dan 1900 sampai atau 1981 Miladiyah, dengan masa tahanan kurang lebih 9 bulan 15 hari. Kepergian kedua Al-Habib Salim ke Haramain Asy-Syarifain. Kemudian pada tahun 1404 Hijriah, Al-Habib Salim pergi ke kota Mekah dan Madinah melalui jalur kota Aden untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau pun menetap di kota Madinah Al-Munawwarah, dan di saat itulah bertepatan dengan As-Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Jufri beserta saudara-saudaranya mendirikan rubat di Madinah untuk para penuntut ilmu, agar mereka tinggal di dalamnya, juga untuk mengajar dan menghafal Al-Quran. Maka dipilihlah pada saat itu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri dan Al-Habib Zain bin Sumit untuk mengajar di rubat tersebut. Mereka berdua mengajar dan menyampaikan pelajaran dengan sebaik-baiknya, sehingga banyak murid yang mengambil manfaat dari keduanya, baik murid yang berasal dari dalam rubat ataupun luar. Pulangnya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri ke kota Tarim. Al-Habib Salim kembali ke kota Tarim pada tahun 1411 Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 1990 Miladiyah. Beliau kembali ke negerinya, kota yang didiami oleh para keluarga dan salafnya, yaitu kota Tarimul Khair, untuk kembali melanjutkan estafet penyebaran ilmu
dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana sangat dirasakan pengaruh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri di kota tersebut, di kota para aslabnya, meneruskan estafet keilmuan dari para ajdadnya, leluhurnya radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kabar gembira untuk Al-Habib Salim serta pujian dari guru-guru beliau. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri banyak mendapatkan kabar gembira dari guru-guru beliau. Dan di antaranya apa yang dikatakan oleh Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Aidrus dan Al-Syekh Al-Allama Mahfud bin Salim bin Uthman, serta guru-guru Al-Habib Salim lainnya yang telah menjumpai ayah beliau, yaitu Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Mereka mengatakan, kami mendengar Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri berkata, sesungguhnya anakku yang bernama Salim akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia akan menjadi sultan ilmu. Dan yang kedua, tatkala Al-Habib Salim memulai dakwahnya di kota Aden dan Tarim pada tahun 1961 Miladiyah, beliau bermimpi menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Raudhah, tepatnya di tiang Masjid Nabawi yang bernama Istiwanatul Wufud. Al-Habib Salim mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencium tangannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi Al-Habib Salim pedangnya seraya berkata, berdirilah di atasku dan jagalah aku dari orang-orang kafir. Maka Al-Habib Salim berdiri dan mengambil pedang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini merupakan bukti bahwa Al-Habib Salim mendapatkan izin khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di jalan Allah. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Begitu juga kabar gembira yang disampaikan oleh ulama kebanggaan penduduk kota Mekah dan Madinah, yaitu Al-Allamah Al-Habib As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kala itu beliau sedang mengajar di Masjidil Haram Mekah yang berlangsung setelah salat Isya. Saat itu pelajaran beliau dihadiri oleh para penuntut ilmu dengan jumlah yang besar, yang banyak, termasuk Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Dan Al-Habib Salim membaca di depan As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki kitab Lubabul Masun, syarah dari kitab Al-Jauharul Maknun mengenai ilmu balaghah. Maka Sayyid Alawi berkata kepada Al-Habib Salim, kelak engkau akan menjadi Syekhul Islam di negerimu. Dan di lain waktu tatkala Sayyid Alawi melihat buku catatan Al-Habib Salim yang tertulis di dalamnya berbagai pelajaran, beliau berkata, banyak murid-muridku yang mengambil ilmu dariku, namun tiada murid yang menyerap banyak ilmu dariku melebihi engkau ya Salim. Dan masih banyak lagi kabar-kabar gembira untuk Al-Habib Salim yang mungkin jika disebutkan semuanya memerlukan majlis tersendiri. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan sebagai penutup dengan syair yang diucapkan secara spontan oleh Al-Allamah As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki tatkala kakak beliau yaitu kakak Al-Habib Salim yang bernama Al-Habib Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah bin Umar Syatiri melaksanakan ibadah haji pada tahun 1367 Hijriah. Lalu beliau datang ke rumah As-Sayyid Alawi di kota Mekah Al-Mukarramah yang terletak di atas Babus Salam As-Saghir
Adapun syair yang disampaikan artinya adalah kepada keluarga Asy-Syatiri. Kepada keluarga Asy-Syatiri, aku haturkan rasa terima kasihku. Kepada keluarga Asy-Syatiri, aku haturkan rasa terima kasihku. Dan kepada Sayyid Al-Mahdi Asy-Syatiri, aku berharap agar ia berkenan menerima ucapan terima kasihku. Dia adalah orang yang cerdik, semangat menggapai cita-citanya, dan memiliki kemuliaan. Dia adalah Muhammad, yang mana dengan berkahnya, aku berharap agar aku sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dengan berkahnya aku berharap agar aku sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepadanya seluruh kebaikan dan telah mengabadikan namanya dengan sebutan yang harum lagi indah. Begitu juga saudaranya yang bernama Abu Bakar, juga Hasan dan Salim, mereka semua telah meneladani leluhurnya. Begitu juga saudaranya yang bernama Abu Bakar, juga Hasan dan Salim, mereka semua telah meneladani leluhurnya. Mereka adalah bulan-bulan purnama dan para lelaki yang bersungguh-sungguh, yang berusaha menggapai kemuliaan dengan kerja keras. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan ayah mereka yang juga merupakan ayah kami, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau memiliki kemuliaan bagaikan singa. Beliau orang-orang yang selalu menunjukkan kepada jalan yang benar. Wafatnya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Lebih dari 3 tahun sebelum wafat daripada Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Al-Habib Salim berpindah dari Tarim, Hadramaut, Yaman ke kota Mekkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk menjalani beberapa tahap pengobatan dan operasi atas sakit yang dideritanya sejak lama. Namun beliau dengan tegar menahan seluruh rasa sakit tersebut dengan penuh kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir hayatnya, semangat Al-Habib Salim untuk beribadah, membaca Al-Quran, dan melakukan salat-salat sunnah justru semakin bertambah. Meski di atas kursi roda dan kasur, beliau juga masih menghadiri beberapa majlis penting di sana dan melaksanakan ibadah haji, umrah, serta berziarah ke makam baginda Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam Sabtu tanggal 30 Jumadil Ula yang bertepatan dengan 16 Februari 2018 Miladiyah, Al-Habib Salim berpulang ke rahmatullah setelah menjalani operasi di salah satu rumah sakit di kota Jeddah. Dan pada keesokan harinya, jasad beliau dipindahkan ke kota Mekah untuk disalatkan di Masjidil Haram. Datanglah berduyun-duyun manusia dari berbagai golongan dan daerah, baik itu para ulama, habaib, masyayikh, para muhibbin, dan jamaah umrah, ataupun masyarakat umum yang mengenal Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri untuk ikut serta mensolatkan dan menghadiri prosesi pemakaman beliau di pemakaman Ma'la di kota Makkah Al-Mukarramah yang berdekatan dengan makam Ummul Mu'minin, Ummul Batul, Zawjatul Rasul, Ummuna wa Habibatuna Khadijatul Kubra bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Juga berdekatan dengan makam guru beliau, yaitu Al-Allamah As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua dan di alam barzah dan di akhirat, dan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua bersama mereka di surga Firdaus yang tertinggi bersama
Nabi termulia Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para aslaf kita, dan para ajdad kita, dan para leluhur kita, dan orang-orang yang kita cintai. Amin. Allahumma amin. Rabbana anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza ma tayassara li jam'uhu wa ilqa'uhu wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.